Yang tahu tentang yang gaib hanyalah Allah, alimul ghaib. Yang gaib itu ada beberapa tingkatan. Ada gaib untuk seluruh makhluk, hanya di hadapan Allah tidak gaib. Ada gaib untuk orang yang sekarang. Nabi Muhammad gaib buat kita, buat sahabat tidak gaib. Malaikat gaib buat kita, buat beberapa nabi, beberapa rasul, beberapa malaikat, ya malaikat tidak gaib. Yang pasti gaib untuk semua makhluk masa depan. Itu gaib untuk semua makhluk. Jin tidak tahu tentang masa depan. Tapi kok bisa tepat ya, di sana ada dukun ditanya siapa kira-kira yang menang calon lurah ini. Oh. Langsung dukun memberikan jawaban itu. Itu jin memberitahu kepada dukun bertepatan dengan pandangan pada waktu itu kebanyakan masyarakat mendukung siapa. Sebetulnya jin nggak tahu. Perkiraan saja dia juga. Oh, saat ini suara terbanyak, obrolan di mana-mana, kan jin mendengarnya. Kita yang tidak mendengar suara jin, jin mendengar suara kita. Memang Allah sengaja tidak memperdengarkan suara jin kepada kita. Kenapa? Terganggu yang menghafal Quran nanti. Iya, sedang menghafal di sana, jin ikut-ikutan, ganggu aja nih jin. Dulu pernah saya diminta untuk membahas tentang ayat-ayat tentang jin di Masjid Salman, tapi khusus antara para aktivis, enggak buat umum, enggak di mihrab pertemuannya juga. Waktu itu hanya dosen-dosen saja, dosen-dosen ITB dan pengurus Salman. Saya diminta membahas tentang bagaimana Al-Quran berbicara jin ya sesuai kemampuan. Lalu ada keluar dari kalimat saya menyatakan, kalau ada orang yang mengaku-ngaku mendengar suara jin, dia tertipu oleh jin. Karena jin tidak terdengar suaranya. Selesai saya menyampaikan uraian, salah seorang yang hadir berkata, saya ingin menanggapi pernyataan tadi, bahwa kita tidak mungkin mendengarkan suara jin. Kalau saya udah Ustaz, saya pernah mendengar, dan bukan sedang dalam maksiat, sedang qiyamul lail bersama mahasiswa 10 orang kira-kira. Tapi pas saya membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, terdengar suara amin, suara ribuan ini. Itu berarti jin ikut sholat itu. Berarti jin itu taat itu. Saya waktu itu mengatakan, jin kalau memperdengarkan suara kepada kita bukan jin yang taat, jin yang main-main. Tapi Ustaz bilang begitu tuh saya nggak bisa terima. Saya mendengar suara jin ikut berjamaah bermakmum kepada saya pas sholat malam. Udah selesai dia bicara. Gimana Bapak setelahnya mendengar suara jin ribuan di Masjid Salman? Dilanjutkan berikutnya sholatnya? Enggak katanya. Takut juga. Berarti berhasil jin menghentikan Bapak sholat. Akhirnya dia kata, iya ya, baru sadar katanya. Buat apa jin memperdengarkan suara? Pasti suara yang terdengar oleh kita suara palsu dia itu. Suara aslinya gak akan terdengar, itu suara palsu dia itu. Suara tiruan itu. Kan jin bisa meniru suara kita. Jangankan jin meniru suara kita. Itu dalang-dalang itu yang megang wayang golek itu suaranya banyak itu. Bisa meniru suara sekian banyak. Di Cianjur mungkin masih hidup. Dulu ada dalang yang sangat populer, dalang Jamar RC. Dia bisa ngobrol 9 orang, tapi dia sendiri. Suara anak, suara nenek, suara kakek, itu rasanya 9 orang. Banyak kasetnya dulu, namanya kasetnya Sandiwara Tunggal. Dan sampai ada suara kudanya juga, suara kuda sedang lari. Kan gitu kan, suara dekol kan itunya. Nah itu. Langsung. Kok saya ikut-ikutan. Ya.
Dan dia suara perempuan tua, suara perempuan muda. Dan sekarang sudah menjadi mubalik dia. Jadi mubalik juga begitu aja dia mah. Dan tiba lagi orang macam nyari duit tadi sambil kieu langsung aja mah sandiwara aja lagi mubalik, coba dimasihkan ayat-ayat Al-Qur'an gitu. Tapi kalimatnya cari duit itu yang kurang enak. Alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibi ahada. Allah yang maha tahu tentang yang gaib, hakikat yang gaib di hadapan Allah beda dengan yang gaib di hadapan kita. Buat kita semua masa mendatang gaib, di hadapan Allah tidak gaib. Peristiwa yang akan terjadi 2000 tahun mendatang dengan 2000 tahun yang lalu tidak ada perbedaan di hadapan Allah. Semuanya terlihat jelas. Kenapa disebut alimul ghaib? Gaib menurut pandangan kita. Dan Allah tidak memperlihatkan yang gaib kecuali kepada salah satu yang Allah ridai dari golongan Rasul. Rasul saja. Illa man irtada min rasulin. Kalau bukan seorang Rasul, enggak ada yang dikasih masalah gaib. Rasul pun sesuai dengan kehendak Allah. Manakala Rasul ini termasuk Rasul terakhir Rasulullah Muhammad SAW ditanya tentang yang gaib, ya tentu kalau belum ada berita dari Allah enggak akan menyampaikan. Makanya ketika beliau ditanya tentang yang gaib, ya enggak menjawab, nunggu jawaban dari Allah. Sehingga ketika ditanya, yas'alunaka anzil qarnain wa yas'alunaka anzil qarnain qul sa'atlu 'alaikum min dzikra innama kana fil adi wa atina min, dan selanjutnya Rasulullah menjelaskan tentang Dzulqarnain setelahnya turun wahyu. Tanpa ada bimbingan dari Allah, Rasul tidak pernah menjelaskan tentang yang gaib. Makanya sangat sulit untuk dipahami kalau ada orang yang sekarang dengan ibadahnya yang bagus, dengan taqarrubnya kepada Allah, dengan istilah mereka banyak riyadhah, sampai bisa menjelaskan tentang yang gaib. Enggak. Yang gaib enggak akan bisa. Tapi kan ada mimpi. Mimpi bisa memiliki banyak makna. Bisa mimpi datang dari syaitan, bisa mimpi datang dari kerekaman masa lalu, bisa mimpi datang dari Allah. Untuk Rasul, mimpi dijamin dari Allah. Untuk kita, memungkinkan dari Allah, mungkin juga dari syaitan. Seorang akhwat didatangi pemuda, besoknya datang lagi pemuda yang lain. Lusanya, waduh ini akhwat populer banget. Sampai bertutur 3 orang ikhwan datang, bingung yang mana yang harus diterima. Ini ganteng tapi nggak hafal Quran dia mah. Ini hafal Quran tapi pas-pasan. Ya macam-macam lah gitu. Ini hafal Quran dan juga paham, tapi nggak tahu dia punya duit apa enggak. Istikharah. Istikharahnya dibayang-bayangin sebelum tidur. Udah sholat istighfar bayang-bayangin, duh dia itu ganteng, setan langsung datang tampil dengan yang ganteng. Oh ini jawaban dari istikharah. Padahal setan yang memberikan jawaban. Terus bagaimana menyikapinya? Jangan langsung menjadikan sebagai mimpi dalil. Jangan jadikan dalil. Mimpi mah bisa dari setan, bisa dari Allah, bisa dari pikiran kita. Maka termasuk ya seorang ulama kalau mimpi enggak bisa dijadikan sebagai hukum. Hanya Rasul yang mimpinya bisa dijadikan pegangan. Sahabat Nabi mungkin bermakna, mungkin tidak. Kecuali kalau sahabat Nabi bertemu mimpi bertemu Rasul, itu benar bertemu mimpi bertemu Rasul. Tapi kalau Kang Ali mimpi ketemu Rasul, ya mungkin Rasul, mungkin bukan yang dimimpikan dia. Kenapa? Karena kan belum tahu wajah Rasul kan. Tapi kan dia ngaku Rasul, apalagi yang namanya ngaku. Siapapun bisa ngaku. Sekarang mah yang hidup saja bisa ngaku sebagai Rasul. Jadi nggak bisa jadikan pegangan. Hanya mungkin kalau terpengaruh setelahnya bermimpi, cintanya kepada Rasul semakin meningkat. Mudah-mudahan itu mimpi itu bermakna, bermanfaat. Baik, saya lanjutkan. Fa
innahu yasluku min baini yadihi wa min khalfihi rasada liya'lama an qad ablagha risalat rabbih wa ahata bima ladayhi wa ahsa kulla syai'in. Jadi hanya Rasul yang boleh menjelaskan tentang yang gaib atas dasar berita dari Allah sebatas yang Allah beritakan. Yang tidak Allah beritakan, Rasul pun tidak pernah menyampaikan masalah gaib. Enggak, tingkat Rasul terakhir sekalipun. Wallahu a'lam.